supaya tak kelihatan kosong Bapak Saudara. Bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kita boleh ada kembali lagi bersama-sama dalam persekutuan hamba Tuhan Kristus Tuhan di bulan April ini. Puji Tuhan, ya saya berharap rekan-rekan kita masih ada yang di belakang dalam perjalanan cukup jauh.
boleh merasakan hadirat Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan kepada kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami semua disegarkan, dipuaskan, bahkan diberkati. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita bagi-bagi dulu saja. Kita saat ini masih ada nuansa-nuansa Paskah. Amin. Amin. Ini berarti kita memperingati selama 40 hari Yesus berkeliling untuk memantapkan iman percaya murid-murid Yesus. Adakah yang bunda saat ini? Ketahuilah bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup yang menyediakan tempat bagi kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin. Ku tak kenal yang bernama Yesus. dengan menunjukkan pesan, Om Tante
ekonomi, dan juga ini dan itu, ada banyak alasan sehingga tidak datang beribadah kepada Tuhan. Dan saat kakaknya ini ngomong, bersaksi, sebuah statement yang disampaikan mengejutkan kakaknya ini. Dia bilang, aku tidak pernah ke gereja sama sekali, dan sekarang aku sudah mau login di seberang gitu. Wah, kakaknya jangan, dan banyak hal yang menjadi alasan untuk jangan sampai tinggalkan Tuhan begitu. Dan akhirnya kakaknya ini bukan cuma ngomong jangan, tapi memberikan solusi untuk datang ke GPD. Kami tidak kenal sama sekali. Dan kakaknya ini berkata, Pak, kayaknya minggu depan. Saya bilang, kenapa harus minggu depan? Kalau memang mau hari ini juga beribadah, nanti jam 9. Kakaknya ART di Surabaya, adiknya juga ART juga, saudara ya. Jadi keturunan ART gitu ya. Jadi, tetapi jiwanya bukan jiwa ART, dia adalah milik Tuhan. Dan kemarin kakaknya sudah sampaikan, orangnya minder, orangnya begini begitu dan lain sebagainya. Tetapi saya melihat awal datang dengan senyuman, walaupun tidak saya sambut karena dia datang terlambat. Saat pulangnya saya lihat juga, baru saya kenalan juga, seorang ibu yang dengan sukacita dia merasakan diterima di gereja dan menyatakan siap untuk setia. Amin, saudara. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan yang selama ini boleh dibilang, kalau beberapa tahun yang lalu setiap Natal ada satu jiwa baru di GPD Kalambet. Jadi agak vakum ya. Dan Tuhan kasih lagi jiwa baru, bukan di Natalan, di Lebaran. Jadi jangan nanti dengan menyalahi diri. Tuhan juga akan bekerja untuk kita, untuk Tuhan tambahkan. Ternyata juga mudik itu ada mungkin itu program pemerintah, tetapi itu juga bagian dari program Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan diberkati dengan jiwa-jiwa baru. Tuhan berkati. Ada lagi mungkin? Oh, Ibu Lydia, mari Bu. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh bersaksi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, oleh kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesehatan kami semakin hari semakin menjadi semakin baik. Kalau masih harus kontrol, sebulan sekali dan minum obat, tapi kami tak bersyukur. Yang kedua, suatu hari saya dengan Bu Mimin akan pergi ke mana ya? Kaum wanita akan pergi ke daerah apa itu lupa saya. Saya Bu Mimin beli bensin begitu di Gledok itu, terus saya melihat dua anak pemudi begitu yang masih sangat remaja sekali. Yang satu mungkin kelas 1 SMP, yang satu mungkin SMA atau begitu. Dia tuh duduk dan seperti tertunduk begitu. Terus saya kasih uang sedikit begitu. Ini untuk beli sarapan. Terus saya ngomong sama Bu Mimin, Bu Mimin, saya punya satu kerinduan untuk memiliki rumah singgah. Kalau rumah singgahku jadi, ini saya bawa, saya taruh ke rumah singgah. Bapak Ibu, ini saya mohon dukungan doa. Oleh berkat kemurahan Tuhan, saya mempunyai tanah yang ukuran 49 ru, ya. Nah, itu masih rupa tegalan, jadi masih kanan kirinya masih banyak tegalan, dan ke tempat kami itu, tempat saya itu masih barongan ori. Nah, mohon dukungan doa supaya Tuhan melakukan mujizatnya seperti Tuhan taruh. Saya punya kerinduan untuk punya rumah singgah, Tuhan sendiri yang akan mewujudkan. Adapun berkat tanah ini
96 itu keluar, saya masukkan di BRI, tidak saya otek-otek. Ya oleh berkat Tuhan sedikit demi sedikit saya tambah, akhirnya bisa membeli tanah itu berkat Tuhan. Ya, bukan karena uang itu semua adalah milik Tuhan. Saya tidak pernah berpikir punya tanah. Saya ngotot punya tanah ini apa? Waktu pembagian warisan ini kan biasa ya, saudara bersaudara itu agak slack gitu. Saya harus punya rumah sendiri. Saya rumah ini tidak hanya untuk rumah saya, tetapi untuk banyak orang menjadi berkat. Dan saya mohon ini dengan adanya 2 anak muda itu, saya kembali lagi. Tadinya bisa wayah-wayah, sedangkan umur saya udah sekian, ya sudah hampir sudah 68 ya. Jadi ini asa yang akhir supaya tetap menjadi berkat Tuhan. Saya benar-benar minta
Berkati hamba-Mu dan berkati kami semuanya yang mendengarkan pada saat siang hari ini, dan kami siapkan hati kami untuk kami terima berkat firman-Mu. Kami ucap syukur semuanya Bapa, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersekutu bersama di tempat ini. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, dan tiba saatnya kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tentunya Bapak Ibu pernah menyaksikan satu peristiwa di mana ada dua orang yang menyampaikan satu perkataan kepada temannya, ya. Bagaimana dia menyampaikan, ya istilahnya orang sekarang itu gibah, gitu ya. Siapa yang tidak tahu gibah? Ketika seorang orang itu, oh iya, memangnya apa yang kamu perbuat? Kok sampai seperti itu? Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ini sesuatu yang sering kali kita lihat, sering kali kita juga dengar. Tentunya berita-berita seperti itu, berita-berita yang negatif yang sering kali yang kita dengar. Mana banyak gibah itu justru hal yang positif yang disampaikan, ya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, apa yang harus kita lakukan kalau ada peristiwa yang seperti ini? Ya, apakah kita harus ikut menggibah, ya, atau justru sebaliknya, ya, kita tidak mengikut gibah, kita keluar, atau justru kita menegur? Ya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar di dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Kalau sudah menemukan, kami mohon kita semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Sudah menemukan semua? Ya. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8. 2, 3. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, tentunya kita pernah belajar dalam satu kebenaran firman Tuhan, dan kita pernah teringat dalam satu peristiwa bagaimana runtuhnya tembok Yeriko. Di dalam runtuhnya tembok Yeriko, apa yang mungkin yang ada di benak Bapak Ibu semua? Pak Sadok, mungkin apa yang terlintas dari tembok Yeriko, runtuhnya tembok Yeriko? Tidak ada ya. Mungkin ada yang lain peristiwa runtuhnya tembok Yeriko? Ya, bunyikan apa? Oh, puji-pujian yang mengelilingi tembok itu. Ya. Mungkin ada yang lain? Apa Pak Samuel? Kokoh kuat. Ada lagi? Tokohnya. Kalau tokohnya siapa mungkin yang terlintas dari Bapak Ibu? Yosua. Ada lagi? Rahab. Ya, mungkin terlintas salah tadi siapa yang sampaikan Rahab. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, Rahab, siapa yang tidak tahu Rahab? Ya,
Tentunya kita tahu Rahab dia seorang pekerjaannya seorang sundaria, ya kan? Bukan orang yang baik. Tentu ini sesuatu yang negatif, perbuatannya yang selama ini yang dia kerjakan itu bukanlah sesuatu yang positif. Tetapi bagaimana kita melihat dari Rahab ini, ya, kita akan melihat bagaimana iman dari Rahab, sehingga kita dapat melihat di dalam Matius pasal yang pertama, di dalam silsilah Tuhan Yesus, Rahab menurunkan buas, ya kan, dari Rahab. Ya. Akhirnya sampailah kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat Rahab bukanlah sesuatu pekerjaan yang baik, tetapi Tuhan bisa pakai. Ya, tetapi Bapak Ibu, ada yang terlintas tadinya dalam diri saya. Rahab begitu terkenal, tapi siapa suaminya? Ya, siapa? Bapak Ibu ada yang tahu suami dari Rahab? Iya. Salah satu dari dua pengintai. Tetapi di Alkitab tidak ada itu, tidak tercatat. Salah satu dari dua pengintai. Tetapi Alkitab mencatat bagaimana ada seorang yang bernama Salmon yang menjadi suami dari Rahab. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kasih Salmon. Ya, meskipun Salmon tidak begitu terkenal, yang terkenal Rahab karena perbuatannya. Ya, orang kalau gibah yang sering kali yang terlintas, tokoh itu melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik. Ya, tetapi saat ini kita coba kita alihkan, ya, di mana kita melihat tentang Salmon. Kalau kita baca di dalam 1 Tawarik pasal yang kedua ayat yang ke-11, di situ suami dari Rahab yaitu Salma. Salma ini adalah sama sebenarnya. Salmon dan Salma ini satu pribadi yang sama. Kita dapat melihat itu. Kalau di dalam 1 Tawarik pasal yang kedua ayat yang ke-11 dikatakan di situ Salma. Nah, Bapak Ibu, dari arti Salma atau Salmon, ya, itu artinya itu baju luar, jaket seperti itu. Ya. Jubah itu arti dari Salmon. Ya. Kalau kita berbicara tentang pakaian, ya, kita mengingat peristiwa yang pertama. Berbicara tentang pakaian, di dalam Alkitab tercatat peristiwa yang pertama di mana? Di Taman Eden. Pakaian itu tercatat di Taman Eden. Ketika manusia itu jatuh, ya, dia mengetahui bahwa diri mereka telanjang. Karena mereka mengetahui bahwa diri mereka telanjang, ya, karena perbuatan mereka yang membawa diri mereka kepada dosa, akhirnya mereka menutupi diri mereka, ya, menutupi diri mereka dengan daun dari pohon ara, ya, dari daun pohon ara. Nah, kalau di dalam Kejadian di situ, Kejadian pasal yang ketiga, pakaian yang pertama itu tentunya kalau kita melihat atau kita mengerti bahwa tujuan dari pakaian itu tidak lain adalah untuk menutupi, ya. Nah, saat itu manusia yang pertama mau menutupi diri mereka dengan daun pohon ara. Kalau di dalam di dalam bahasa aslinya di sini cawak gitu ya. Dalam bahasa aslinya itu cagurah. Cagurah itu artinya hanya menutup pinggul
single saja, itu caguran. Ya, hanya menutup bagian bawah di sini saja, tidak sampai ke atas. Itu caguran. Ya. Demikian juga yang melindungi dalam tubuh itu juga. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-21 pasal yang ketiga tadi, di dalam Kejadian, di situ di dalam bahasa aslinya adalah ketonet. Ketonet itu di dalam artinya yaitu memanjang dari atas bahu sampai ke lutut. Artinya menutupi tubuh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dari bahasa aslinya ini kita dapat melihat bahwa arti dari Salma, Tuhan memiliki satu maksud bahwa di balik nama itu ada arti yang begitu dalam arti kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana arti dari Salma tadi adalah bajuan. Jadi maksud dari Tuhan tidak lain harus menutupi tubuh itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, dari peristiwa ini kita melihat ada satu pekerjaan Tuhan Allah yang begitu besar. Ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, ya, mereka tahu diri mereka adalah telanjang. Akhirnya mereka dengan usaha mereka sendiri, mereka harus membuat cawat. Tetapi Tuhan datang menghampiri mereka, ya, dan Tuhan pun, ya, tahu bahwa apa yang mereka berbuat tidak lain adalah satu pelanggaran dosa. Maka Tuhan membuat satu dari pakaian yang dari kulit hewan, ya, dari kulit hewan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita dapat melihat bagaimana Allah di sini Dia datang sendiri menghampiri mereka. Demikian juga Tuhan punya rencana Tuhan punya maksud yang indah di dalam kehidupan mereka. Tidak lain mereka harus ditutupi. Kalau tadinya cawat yang terbuat dari daun, tentunya itu sesuatu yang tidak tahan lama. Tetapi kalau dari kulit hewan bisa menutupi seluruh tubuh, demikian juga bisa tahan lama. Ya. Dan sebenarnya ini bukan satu gambaran. Nanti kita akan lihat tentang gambaran siapakah itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada manusia yang berdosa. Kasihnya yang begitu besar ditunjukkan dengan bagaimana Tuhan Allah menghampiri mereka. Dan tidak hanya itu saja, Tuhan juga mau menunjukkan adanya satu pengampunan dengan cara menunjukkan bahwa Tuhan mau menutupi mereka dengan cara bagaimana Tuhan Allah harus mengorbankan, ya, harus mengorbankan salah satu binatang, ya, untuk dapat dipakaikan kepada mereka. Perhatikan di sini bagaimana manusia itu telah tertutupi. Itu karya Tuhan. Meskipun akhirnya mereka harus keluar dari Taman Eden dan bumi mengeluarkan duri, ya, mereka harus hidup dengan penuh upaya, ya, mereka harus keluar keringat supaya mereka dapat makan untuk kelangsungan hidup mereka. Berbicara duri, tentunya kita tidak senang dengan duri. Siapa yang suka duri? Saya berdoa supaya kita semua jangan senang dengan duri. Dan Bapak Ibu, duri, ya,
memang harus dihadapi oleh manusia. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita mengetahui orang-orang justru senang dengan orang itu memberi duri kepada orang lain biar kapok katanya. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau ada jemaat yang begitu mengene, ya wis biar Tuhan aja, wis kasih duri ya, wis dikasih firman Tuhan sih. Ya, khusus buat dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, duri bukan hak kita untuk memberinya. Ya, bukan hak kita untuk menyakiti baik jemaat maupun orang lain. Ya, itu bukan hak kita. Hak kita hanyalah menyampaikan kebenaran. Inilah kebenaran. Bukan tujuannya itu kita memberi duri supaya orang itu kapok, biar orang itu sakit. Ya, bukan. Ya, jadi dari sini kita melihat bahwa dari peristiwa manusia yang pertama yang hidup di dalam dosa, mereka harus dihidupi. Ya. Dan oleh karena itu, dari peristiwa Rahab ini, di mana Rahab ya, dia dikenal karena imannya. Rahab dikenal karena imannya. Kalau yang pertama tadi kita melihat bahwa arti dari salmon atau salma itu adalah baju luar. Yang kedua kita belajar dari salmon bagaimana salmon menutupi masa lalu Rahab. Ya. Bagaimana kita tahu Rahab seorang sundal, dia seorang pelacur, bukan suatu pekerjaan yang baik. Ya. Tetapi kita dapat melihat bagaimana iman dari Rahab ini begitu besar imannya. Ya. Meskipun kita tahu pekerjaannya seperti itu, ya, kita dapat melihat di dalam Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal yang kedua ayat yang keempat. Yosua pasal yang kedua ayat yang keempat. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi tidak tahu dari mana mereka. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-11. Ketika kami dengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Nah, Bapak Ibu, kita dapat lihat bagaimana iman dari Rahab ini. Sebelum orang Israel ini mereka mau menyerang kota Yeriko, ya, orang-orang Yeriko sebenarnya mereka sudah patah semangatnya, mereka sudah tawar hati karena mendengar apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah itu bagi orang Israel. Ya, orang-orang di Yeriko mereka sudah tahu Allahnya Tuhan Allah Israel itu Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang perkasa. Ya, tidak ada bangsa-bangsa yang sanggup melawan bangsa Israel. Ya. Bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, itu pun mereka lalui dengan peperangan, dan peperangan itu dimenangkan oleh orang Israel. Demikian juga untuk masuk ke Kanaan pun, ya, mereka pun juga harus berperang. Tentunya berita ini yang membuat tawar hati orang-orang yang ada di Yeriko. Jadi kebenaran ini ketika didengar oleh Rahab menaruh diri.
tunduk sepenuhnya, ya, menaruh diri untuk memiliki iman kepada Allah orang Israel, ya. Sehingga ketika dua pengintai mau masuk ke kota Yeriko, meskipun tembok itu Yeriko begitu kokoh, begitu tebal, tetapi melalui Rahab ini mereka bisa masuk. Melalui Rahab melindungi mereka, ya. Melalui Rahab kita pun juga dapat melihat bagaimana Rahab seorang rajul tetapi memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Allah Israel. Jadi dari perbuatan ini pun juga dianggap suatu kebenaran. Sama seperti Abraham, perbuatannya itu dianggap sebagai kebenaran, ya, dianggap sebagai kebenaran. Demikian juga Rahab, ya. Rahab pun melakukan itu semua karena didasarkan pada satu iman kepada Tuhan Allahnya Israel. Jadi inilah yang dilakukan oleh Rahab, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, dari sini Rahab dikenal dari imannya, ya. Tetapi bagaimana dengan Salmon dikenal? Ya. Kalau kita mengetahui, ya mungkin di sekolah itu tidak pernah diceritakan tentang Salmon. Yang kita dengar hanyalah Rahab, ya, seringkali. Tetapi saat ini kita bisa mengenal Salmon sebagai suami dari Rahab. Nah, tadi dari awal sudah saya sampaikan bagaimana Salmon menutupi masa lalu Rahab. Jadi Salmon dikenal ini karena dia menjadi suami dari Rahab, ya. Jadi dari peristiwa ini kita melihat bahwa Salmon memiliki hati yang begitu besar. Kalau mengetahui masa lalu dari Rahab yang seperti ini, siapa yang mau? Ya, coba Bapak Ibu, ya, siapa yang mau? Ya, jangankan ya untuk menikahi, mau kumpul saja masih mikir-mikir. Jangan-jangan orang, ya, apalagi bapak-bapak khususnya ini, ya, bapak-bapak kalau datang, ya, ke tempat pelacuran, wah, jangan-jangan nanti ada orang yang lihat, pendeta kok mau masuk ke lokalisasi, ya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi di sini untuk menjadikan istri itu harus punya hati yang besar, harus punya, nggak bisa, ya. Lalu kita sendiri saja untuk memilih pasangan hidup kita milih-milih, ya. Saya punya istri itu pun juga pilihan saya pun juga pilih. Jangan dipikir saya tidak milih, asal-asal saja. Yang penting wedok, udah, ya. Gimana Pak Andre? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ini Salmon menunjukkan jiwa yang besar, ya, hati yang besar. Nah, yang kedua bagaimana? Harus memiliki hati yang mau melindungi, ya. Untuk mengambil Rahab menjadi istri harus punya hati untuk melindungi, ya. Bukan justru karena pekerjaannya seperti itu, justru malah dipakai untuk mengais keuntungan. Kan ada orang yang seperti itu, aku menikah ini supaya mendapatkan, dan itu kan bukan. Tetapi Salmon di sini, ya, dia menikahi Rahab karena dia punya hati yang besar. Salmon menikahi Rahab karena dia punya hati yang mau melindungi. Meskipun masa lalu Rahab seperti itu, tetapi dia mau menutupi, ya, dia mau menutupi. Jadi disinilah dasarnya, tidak lain adalah kasih itu sendiri.
Jadi tanpa kasih, bagaimana bisa mau menerima Rahab yang seperti itu? Bagaimana bisa mau menutupi Rahab dengan masa lalu yang seperti itu? Dari sini kita melihat bagaimana Salmon mau menutupi masa lalu Rahab itu dengan kasih. Oleh karena itu, tepatlah kalau saya kasih tema kasih Salmon, kasih yang begitu besar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tepatlah sesuai dengan arti dari Salmon, yaitu baju luar, menutupi. Jadi di sini tujuan Allah bagaimana menyatukan mereka supaya dapat menunjukkan Allah juga memiliki kasih yang besar untuk menutupi dosa manusia. Melalui kisah Salmon ini kita dapat melihat bahwa Salmon yang artinya baju luar itu, dia memiliki untuk menutupi masa lalu dari Rahab. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana tadi kita sudah membahas yang pertama tadi mengenai pakaian, Tuhan Allah sendiri yang menghampiri, dan Tuhan Allah sendiri dengan maksud mau menutupi mereka, dosa mereka dengan kulit dari hewan. Artinya di situ harus ada korban, supaya manusia yang pertama itu, demikian juga istrinya itu dapat tertutupi dengan baik. Harus ada darah yang dicurahkan. Tepatlah kalau saat ini masih dalam suasana Paskah. Bagaimana Tuhan Allah sudah menyatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar melalui Tuhan Yesus. Kalau di dalam perjanjian lama kita perhatikan bagaimana untuk penebusan dosa itu harus ada korban. Harus ada korban. Tetapi itu hanyalah temporer, hanya sesaat. Kalau sudah nanti manusia itu berbuat dosa lagi, harus ada korban lagi. Tetapi itu tidak bisa tahan lama. Itu seperti cawat tadi, caburan yang hanya untuk sebagian, di mana terbuat dari daun pohon ara, yang mudah kering, yang mudah rusak. Tetapi di sini Tuhan dengan mengorbankan salah satu binatang untuk kulitnya dipakaikan kepada mereka. Dan ini merupakan satu gambar bagaimana Kristus, Dia sebagai anak domba, Dia yang harus diserahkan untuk menutup dosa manusia. Kita perhatikan di dalam Galatia, di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7. 1 Korintus pasal yang kelima ayatnya ke-7. Buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak berarti, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jelas sekali bahwa Kristus sebagai anak domba Paskah yang harus disembelih, yang harus dikorbankan, yang harus darahnya tercurah. Di
Di mana dia harus menjadi korban? Tidak lain dia harus ada di kayu salib. Darahnya harus menetes, harus tercurah. Untuk siapa kalau bukan untuk orang yang berdosa? Jadi di sini kita dapat melihat, ya, sebagaimana kasih Allah yang begitu besar, Dia memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, sebagai anak domba Paskah. Ya. Selanjutnya kita dapat lihat lagi di dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Berarti kan ini merupakan satu kesaksian dari Yohanes Pembaptis tentang pribadi Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus adalah anak domba, di mana dikatakan si anak domba Allah, tujuannya apa? Untuk menghapus dosa dunia. Puji Tuhan, Yohanes sudah sikapkan itu. Jadi bagi kita sebagai orang yang percaya, tentunya kita harus mengenalkan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Ya. Dia yang telah dikorbankan. Ya. Itu demi kita semua. Kita orang yang berdosa, supaya tertutupi dosa kita. Tepat tadi di dalam 1 Petrus tadi. Ya. Karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Ya. Hanya kasih itulah yang sanggup menutup dosa. Bukan artinya dosa di sini, ya, kita tahu bahwa orang berbuat dosa, ya, kita menutupi supaya ini konteks yang lain lagi, ya kan? Wes kok tulungan aku ngomong. Artinya apa? Untuk berkata bohong, untuk berkata dusta. Tak apa tulungan aku, toh dia dosa putih. Banyak orang seperti, tapi bukan yang dimaksud di dalam 1 Petrus itu seperti itu, tetapi berbicara tentang kasih, yaitu Kristus itu sendiri. Di mana Kristus itu sebagai anak domba harus disembelih, harus menjadi korban untuk dapat menutup dosa kita semua. Dan selanjutnya yang menjadi tugas kita harus mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-27. Galatia Galatia 3 ayat yang ke-27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus Yesus telah mengenakan Kristus. Ya. Jadi di sini seperti Rahab, oleh karena iman, ya, dari Rahab ini dia menunjukkan satu perbuatan yang menunjukkan imannya, ya. Perbuatan ini menunjukkan imannya kepada Tuhan Allah. Dari sini menunjukkan dengan perbuatan ini, inilah arti dari dia mengenakan Allah itu di dalam diri, sehingga Allah membuka
buat dia, ya, seorang suami bagi Rahab, supaya dapat tertutupi masa lalu dari Rahab. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mengenakan Kristus. Karena tanpa kita mengenakan Kristus, bagaimana kita dapat menunjukkan kita memiliki iman kepada Kristus? Karena hanya kita memiliki iman kepada Kristus lah, maka kita harus mengenakan Kristus. Bagaimana kita dapat menunjukkan kita mengenakan Kristus kalau kita tidak menunjukkan bagaimana Kristus hidup di dalam hidup kita? Kristus yang memimpin di dalam hidup kita. Ya. Tentunya kalau Kristus memimpin di dalam satu kehidupan kita, ya, pasti kebenaran itu yang akan nampak. Karena Kristus telah menyatakan bahwa akulah kebenaran. Jadi kehidupan kita akan menyatakan kehidupan yang berjalan dalam kebenaran. Kalau kita mengetahui, tadi dari awal sudah saya singgung, ya, bagaimana kalau ada orang yang ghibah, kita tahu apa yang harus kita perbuat sebagai kita orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Akankah kita ikut ghibah? Ya. Boleh tidak kita ikut ghibah saat itu? Bisa dikatakan tidak, juga bisa dikatakan boleh. Tidak, kalau nanti kita ikut sama-sama membicarakan hal yang negatif. Tetapi kalau kita datang ikut ghibah di situ, memberikan satu solusi yang tepat untuk menyatakan kebenaran, ya silakan. Kan demikian, ya. Nah, disinilah letaknya. Kenapa kita harus mengenakan Kristus? Supaya kita pun juga menutupi, ya, dosa yang dikenakan oleh orang lain. Karena mereka tidak, ya, tidak tertutupi tuntutan mereka. Seperti manusia yang pertama, bagaimana mereka yang hidup di dalam dosa, mereka melihat diri mereka telanjang, hal yang negatif. Jadi kalau orang ghibah, kalau yang dikatakan itu pembicaraan mereka, orientasinya itu hanya yang negatif, itu ya sama dengan membuka aibnya sendiri, kan begitu. Sebenarnya menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, orang yang tidak benar. Ya, silakan ghibah, tapi ghibah yang benar. Ya, di mana Kristus dipermuliakan. Ya, tidak tahu istilah ghibah itu gimana. Itu orientasinya ke negatif atau ke positif. Nah, tetapi yang penting di dalam kehidupan kita, kita harus mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun nanti akan dapat menutup juga dosa-dosa mereka. Artinya Kristus yang ada di dalam diri kita itu yang menutupi kita dipakai oleh Kristus hidup kita untuk menyatakan kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dari sini kita dapat mengambil satu kesimpulan, ya, dari Salmon, dari arti Salmon yaitu baju luar. Ya. Di situ Salmon menunjukkan kasihnya yang besar untuk menutupi masa lalu dari Rahab. Demikian juga Kristus. Kristus menunjukkan kasihnya yang begitu besar dengan dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menutupi setiap dosa manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita pujikan satu pujian lagi, tadi yang terakhir, firman jadi manusia. Firman jadi manusia.
kami, dan untuk setiap orang yang ada di sekeliling kami. Telah terbukti kami sudah mengambil bagian yang terbaik untuk menjadi pelayan-Mu ya Tuhan, untuk menjadi hasilmu Tuhan. Biarlah semua yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan itu yang akan kami lakukan Tuhan. Terima kasih, biarlah belas kasih Tuhan senantiasa jatuh atas kami, sehingga firman Tuhan itu akan memerdekakan kami, memimpin kami, menjadikan kami semakin terang Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, biarlah Kau memampukan kami. Dan saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu, biarlah Kau memberkatinya, memakai lebih hari, lebih hebat lagi sesuai dengan kenyataan Tuhan dan janji Tuhan. Memberkati juga untuk setiap kami ya Tuhan, para hamba-Mu yang tergabung dalam garis depan. Biarlah memberkati kami supaya kami dapat bertumbuh semakin baik lagi. Kami boleh menjadi alat Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami melayani Tuhan, baik kami yang ada di kota, di gunung, ataupun di pedesaan, tapi kami percaya belas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna senantiasa ada untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Bapak Pendeta Yeremia yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tiba saja kita akan berkorban persembahan. Kan berkorban persembahannya kan di sini. Oh, ada sudah. Ya, kita buktikan ke dia bahwa Tuhan juga gunung batu kuat. Pengumuman untuk bulan depan persekutuan kita berada di GAB Gereja Allah Baik Kedung Waru ya Pak ya. Rian. Hah? Rian. Iya. Kedung Raru Gampang. Iya. Kita semua sudah tahu ya tempatnya Pak Yahya. Ya. Saya masih belum tahu, nanti beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan WA, terus saya telepon, ngobrol dengan seorang hamba Tuhan. Coba nanti saya hubungi lagi, mungkin bulan depan akan ada tamu. Kalau nanti enggak, nanti saya akan hubungi rekan-rekan untuk pelayanan, melayani firman Tuhan. Siap Bapak Saudara ya? Ya, saya berharap nanti ya dari kita nanti juga akan satu persatu kita bisa melayani, karena beberapa kali saya tunjuk dan saat bawakan firman Tuhan, saya sudah lama sekian lama tapi kok tidak melayani. Wow, itu bagi saya surprise sekali ya. Jadi artinya ya banyak kita, rekan-rekan kita yang memang rindu untuk berbagi pelayanan, berbagi berkat lewat pengalaman-pengalaman pelayanan, dan itu saya sangat
merasa diberkati, dan firman Tuhan saat ini juga saya pun juga merasa diberkati luar biasa. Tuhan berkati. Juga terima kasih untuk, sebelum kita nanti doa ya, terima kasih untuk Ibu Gembala di tempat ini, adik saya hilang orangnya. Oh, ada anaknya ya. Ini anaknya, ini yang ganteng ini anaknya Ibu Widinda Yunike Samuel Siditonga ya. Pelayanan di tempat ini sudah diserahkan kepada beliau. Dulu ibu saya emeritus dan menyatakan emeritus, dan pelayanan di Serengat itu digembalakan oleh adik saya yang nomor 3, Pendeta Agniel Liono Samuel, yang botak-botak itu ya. Terus di sini adik nomor 4 yang tadinya digembalakan oleh suaminya, Pendeta Gideon Siditonga, dan oleh kemurahan Tuhan sekarang beliau melayani di sorga ya, dan dilanjutkan oleh istrinya Pendeta Muda Widinda Yunike Samuel Siditonga. Dan Tuhan tolong, Tuhan berkati kerjaan Tuhan di GBDI Maranatha Pejatangan ini. Tuhan berkati buat pelayanannya, dan juga memberkati kehadiran kita semua yang datang pada saat ini. Ada berapa? Iya, puji Tuhan. Tuhan berkati. Saya berpikir memang kayaknya masih ada yang badan tadi juga, di jalan masih ramai ya daerah sini. Ternyata masih belum selesai. Besok saudara, di belakang gereja saya itu besok lorong itu full, jadi makan gratis. Kalau saudara mau ikut di sana boleh, atau di rumah saudara sendiri juga ada makan gratis. Kita serbu gitu ya, seperti Pendeta Steve siapa itu? Marcel ya. Apa itu namanya? Takjil bor gitu ya. Kita juga apa-apa yang itu berkat Tuhan saudara ya, kita nikmati juga, nggak salah ya. Tuhan berkati. Dan ada pengumuman kemudian ada. Berarti kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Rupa-rupanya ya, kita saat ini aman-aman saudara, tetapi di atas masih ada yang tidak puas dan lain sebagainya. Kita berdoa agar semua berjalan dengan lancar sampai pada pelantikan presiden baru kita. Demikian juga ya, mereka-mereka yang mengurusi pemilu masih banyak yang harus dikerjakan. Tuhan berikan hikmat sehingga semua dapat diselesaikan dengan baik. Berdoa juga untuk pekerjaan Tuhan di mana kita berada dan di Kota Tulungagung. Jujur saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, khususnya setiap minggu pagi saya berdoa khusus. Selain berdoa untuk jemaat yang hadir, karena hari Minggu kan masih berdoa satu persatu jemaat itu saya panggil satu persatu. Sudah habis, akhirnya baik saya maupun istri saya berdoa begini, kalau ada anak-anak Tuhan dari luar kota pergi ke Tulungagung dan mereka bingung untuk mencari gereja, Tuhan hantar di GBD Makedonia Kalambret. Ternyata doa itu manjur saudara. Beberapa kali hal itu terjadi, padahal ya GBD Kalambret kan masuk lorong gitu saudara ya. Jadi tapi ternyata Tuhan hantar betul orang-orang yang berulang kali saya tidak kenal. Siapa ini? Kadang ada anak Tuhan datang, bukan dia yang akan beribadah. Ya seperti kemarin, ternyata adiknya yang mau beribadah. Seperti itu. Itu yang saya berdoa untuk jemaat Tuhan. Lantas ya sebagai orang GPDI, ya oleh kemurahan Tuhan saya dipercaya untuk menjadi salah satu dari pimpinan wilayah Tulungagung dan Trenggalek. Satu persatu saya doakan dari Trenggalek, dari mana namanya,
paling ujung itu mana? Panggul sampai Kates itu saya doakan, dan beberapa hamba Tuhan saya doakan. Keluarga saya yang jadi hamba Tuhan baik di Genteng, di Jakarta, di Sulawesi, di sini juga saya doakan. Dan saya sangat merasakan bahwa doa itu Tuhan tahu, dan banyak sekali manfaat dari doa itu. Dan saya mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dari doa-doa, di mana kita berdoa untuk orang-orang lain, berdoa syafaat bagi pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Maaf, saya tidak mau berdoa untuk garis depan secara, sebab ada 70 lebih gitu ya, satu persatu. Tapi setidaknya jadi doa saya di garis depan itu juga saya doakan Bapak Ibu Saudara. Tetapi nama-nama satu persatu terlalu panjang. Nanti salah-salah dari jam 5, jam 9 pagi baru selesai, saudara. Jadi kami doakan, dan itu sangat luar biasa. Jadi doa syafaat, setiap kali kami memanggil hamba Tuhan untuk menyampaikan doa syafaat, walaupun mungkin singkat, doa itu mujarab, saudara. Amin. Dan yang mengaminkan. Amin. Amin. Ya. Kemarin padahal banyak yang tidak hadir, saudara. Tetapi diganti dengan anak-anak Tuhan dari luar kota, dari Kediri, dari Surabaya, bahkan dari Medan datang gitu. Dan ya full ibadah, dan selalu full ya karena doa-doa. Kita panggil jemaat-jemaat itu, dan di situ mereka datang dengan sukacita. Ya, ini berbagi berkat, saudara, berbagi pengalaman apa yang kami rasakan dan kami berikan kepada ibu saudara. Saya tahu ada banyak yang sudah lakukan itu, tetapi yang belum. Saya menyampaikan kepada yang belum, yang sudah pernah semakin dikuatkan, yang belum, ayo kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Yakin tidak akan kekurangan. Kita akan merasakan bagaimana Tuhan kirim jemaat-jemaat itu. Kalau besuk seringkali cuma disemayani, saudara. Ya, kalau kita membesuk jemaat itu seringkali cuma ya om, ya kan. Besok aduh maaf, ya jawabannya seperti itu. Tapi kalau kita besuk lewat doa, yang panggil Tuhan, mau bilang saya tidak bisa ngomong sama Tuhan. Ya, Tuhan tahu lah kamu ngapusi, datang beribadah. Amin. Kami undang dengan kasih Kristus. Ini anak Tuhan yang masih muda, gitu ya. Pemimpin level up, ya, Mas Wahyu nanti akan berdoa untuk apa? Indonesia. Terus siapa lagi ya? Iya. Ini kakak saya nih, Putri Mastuti, nanti berdoa untuk gereja-gereja di Tulungagung dan hamba Tuhan yang tergabung dalam PPHTGD. Tidak usah satu-satu disebutkan ya. Ya, paling tidak kita doakan, dan juga Tulungagung kota kita doakan agar aman, banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami mohon dengan kasih Kristus Om Daniel untuk tutup dalam doa berkat. Mari kami undang semua berdiri, dan hamba Tuhan yang kami panggil bisa berdoa, bisa maju ke depan berdoa. Kita naikkan sebuah pujian. Yesus baik, baik buat saya.
Tuhan dengan limpah-limpah Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau memberi, agar pemimpin yang sudah terpilih Tuhan adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga negara ini akan semakin maju, negaranya akan semakin berkembang ya Bapa. Sungguh kami berdoa Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk ekonomi negara Indonesia Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan negara Indonesia akan negara bahkan menjadi negara yang menjadi takut akan Tuhan. Sungguh Tuhan kami berdoa Tuhan bagi negara kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Tuhan berkati semuanya ya Bapa. Tuhan korban perbedaan Tuhan antara orang-orang yang mengenal Engkau dengan yang tidak mengenal Engkau. Kami percaya Tuhan nama-Mu akan semakin dipermuliakan Tuhan di dalam negara kami Indonesia tercinta Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami yakin Engkau ada bersama kami saat siang hari ini. Engkau memperhatikan kami, hamba-Mu yang tergabung dalam garis depan. Tuhan tolong kami hamba-Mu dalam membagi tugas di dalam gereja kami masing-masing. Tetap Tuhan berikan kekuatan iman kami menjadi terang dan menjadi saksi-Mu di dalam pelayanan kami masing-masing. Bahkan lewat kebersamaan kami, kesatuan kami gereja-Mu Tuhan, Engkau kepala gereja kami. Engkau mempersatukan tujuan kami dalam kami melayani Engkau. Di antara kami berbeda organisasi, tetapi kami satu tujuan kami melayani Engkau. Yang Engkau dasari dengan kasih-Mu yang agape dalam kami melayani Engkau. Satukan kami Tuhan, gereja-gereja dengan persatuan yang kudus. Kami percaya Tuhan tugas dan tanggung jawab yang sudah Engkau taruh di atas pundak kami masing-masing sebagai hamba-Mu. Yang seringkali kami merasa lemah, tetapi kami percaya Tuhan kalau Engkau yang membuat kami masih mampu sampai saat ini, semua oleh karena anugerah-Mu. Untuk kami saat siang hari ini Tuhan berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang tergabung dalam wadah dari depan. Masing-masing kami punya pergumulan, tetapi saat bersama-sama datang gereja-gereja-Mu dalam ibadah dari depan ini, ada kekuatan baru yang Kau berikan kepada kami. Saat kami memuji membesarkan nama-Mu, saat kami menerima kebenaran firman-Mu, menjadi terang dalam perjalanan pelayanan kami yang ada. Kerinduan kami terus Tuhan, Engkau pakai setiap kami, hamba-hamba-Mu yang tergabung dalam garis depan ini, untuk kami tetap memiliki roh pelayanan, roh kasih yang dari Engkau. Bahkan bangkitkan terus roh-Mu dalam setiap kami hamba-hamba-Mu, untuk kami berjuang sampai Engkau datang kembali Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pada siang hari ini. Betapa kami sangat sadari Tuhan kekurangan dan ketidakmampuan kami. Kami perlu Engkau setiap saat dalam kami melayani Engkau dengan jiwa-jiwa yang sudah Engkau percayakan kepada kami, untuk kami bawa terus dekat dengan Engkau sampai menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang Maha Kuasa, sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau sanggup menjawab doa-doa kami, pergumulan kami dengan cara-Mu yang tidak pernah dapat kami pikirkan. Itu yang menjadi keyakinan kami dalam kami melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, permohonan kami, pengharapan kami. Kami percaya Engkau mendengar dan menyediakan jawabannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.
memberkati kami semua untuk lebih mencintai Tuhan di atas segala-galanya, sehingga kami memiliki hati takut akan Tuhan, memiliki hati hormat akan Tuhan sebagai hamba-hamba Allah yang Engkau utus untuk mendidik jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu di tempat ini yang sudah menerima kami dengan baik, menyediakan segala sesuatunya buat kami. Untuk makanan dan minuman kiranya Tuhan kuduskan agar kami dapat kuat sehat melalui berkat makanan ini. Kembalikan dengan berkat berlipat kali ganda buat keluarga hamba-Mu dan jemaat-Mu di tempat ini. Selanjutnya kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Biar kiranya perlindungan dan damai-Mu ada menyertai kami, sehingga kami tiba di rumah masing-masing dalam perlindungan Tuhan. Akhirnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima berkat anugerah dari Allah Bapa yang di surga, kasih kemurahan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus ada menyertai saudara sekalian sampai Tuhan datang yang kedua kali. Pulanglah dengan sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Mungkin bisa tutup bersama, ya kan? Ya. Puji Tuhan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kehadiran hamba Tuhan yang boleh bersama pada saat siang hari ini ibadah garis depan di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Sedikit saudara, saya katakan hampir hari ini mungkin bayangan saya tidak akan terjadi atau ada hal-hal yang terjadi karena semalam sekitar 1:30 anak saya terkena cangkul yang garuk itu Pak. Garpu ya, yang garpu. Jadi darahnya cukup banyak. Jadi jam 1:30 saya bawa ke rumah sakit Era. Tidak ada pertolongan, cuma dibersihkan aja. Saya mesti cari suntikan apa? Tetanus ya. Puji Tuhan. Akhirnya dapat. Ya sebagai ibu saya khawatirnya luar biasa karena itu ada di tempat sampah. Jadi semalam itu bantu-bantu saya pas buang sampah terkena itu. Puji nama Tuhan. Ya boleh ada sebagaimana ada dan puji Tuhan. Ya memang dipersiapkan, tapi saya mohon maaf kalau apa yang kami sediakan mungkin sangat sederhana sekali. Tapi yang penting saya tadi sudah rasakan berkat-berkat dalam pelayanan dan doa-doa yang disampaikan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya, khususnya sidang jemaat di tempat ini. Ya memang hari ini mereka pamitan juga dan bisa bantu karena masih lebaran, besok ada kupatan. Jadi puji Tuhan kalau berjalan sebagaimana ada saat ini semua karena berkat Tuhan. Demikian, jadi jangan kapok untuk ngendangi kami di tempat ini mendukung dalam doa. Terima kasih.